pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, inilah keadaan anak yang Kau kasihi. Kami bagikan biji matamu, jadi kesayangan Bapa, seperti umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah untuk datang menyembah kepada Tuhan, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu menjadi berkat, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Saya bagi dua bagian, ayat pertama sampai ayat 8, ayat 9 sampai ayat 17. Ayat pertama sampai ayat 8, ayat 9 sampai 17 besok. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-17. Karena mentrai pertama dibuka, maka aku lihat anak domba itu membuka mentrai yang pertama dari ketujuh mentrai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan pada dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka mentrai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengapai damai sejahtera dan semuka bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka mentrai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara yang di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedina dan 3 cupak jelai sedina, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba membuka mentrai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ayat 8 yang terakhir. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menunggangi bernama Maut, dan Raja Maut mengikutinya. Dan kepada mereka dan memberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh pedang dan dengan kelaparan dan sampah dan binatang-binatang buas yang dibunuh. Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa pagi ini. Yohanes melihat anak domba membuka mentrai. Ada 7 mentrai, 7 sangkakala, 7 bokal. Tapi saat ini Yohanes melihat 7 mentrai, masing-masing dibuka. Dikatakan kuda putih. Kuda yang kedua itulah kuda merah padam. Yang ketiga kuda hitam. Yang keempat kuda hijau kuning. Apa 4 arti ini? Ada yang berkata kuda putih bagaikan arti silakan. Tapi ingat, kuda putih, namanya putih tidak bisa dirubah. Putih ya putih, tidak ada kelabu. Putih bukan berpribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus putih suci. Dan dikatakan yang kedua, dikatakan anak domba, mentrai kedua itu merah padam. Yang ketiga kuda hitam. Yang keempat kuda hijau. Dan kita perhatikan yang kedua, mentrai yang kedua bicara hal. Kalau dikatakan firman Allah diambil damai sejahtera. Ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain dan seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggangi dikaruniakan kuasa
untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh kepada dikaruniakan sebuah perdamaian. Nama yang tidak ada damai, yang adalah permusuhan. Dari kata-kata pedang salib ini membayangkan namanya peperangan. Dilanjutkan dengan apa yang kedua, itulah kelaparan. Itu disebut kuda yang ketiga hitam, kelaparan. Di mana kita lihat kelaparan? Pada ayat 6, secoba gandum sedina dan 3 cupak jelai sedina, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, pada harga-harga barang naik. Ada orang yang tentunya bisa membeli, maka banyak kelaparan. Lanjutkan dengan apa? Namanya kelaparan. Kalau tidak makan, akhirnya dikatakan dalam firman Tuhan kematian, penyakit dan akhir kematian. Maka kita berdoa, banyak peperangan menyengsarakan manusia. Tapi ingat, ini sudah dibuatkan oleh firman Tuhan. Berarti menterai sudah dibukakan. Tapi menunggu kedatangan Tuhan sudah diambang. Kita sebagai anak-anak Tuhan memperhatikan firman Tuhan dengan baik, sebagaimana Matius 24. Pohon arah membayangkan pribadi Israel. Demi kita bercermin melalui pohon arah itulah Israel. Kedatangan Tuhan sudah diambang. Kita siapkan diri kita dengan baik dan jaga kesucian hidup dengan baik. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Menteraikan firman dan hati kami, dan kembalikan kami sepagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada lawan, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari semata. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.